Oke guys, jadi hari ini kita bakalan bahas salah satu perusahaan air minum yang mereknya udah terkenal di pasar Indonesia, yaitu Cleo. Nah, sebenarnya kalau kita mau flashback kembali, teman-teman, buat kalian yang nggak tahu ya, sebenarnya Aqua itu dulu pernah melakukan IPO, tapi memutuskan buat kembali go private. Ya, nah kali ini kita akan bahas salah satu pesaingnya Aqua, yaitu Cleo, guys. Nah, judulnya adalah Cleo the Only Choice in Market. Nah, coba kalian pikirkan, ada berapa banyak sih yang namanya perusahaan air minum di pasar saham kita? Oke? Nah, sebelum kita lebih lanjut, buat teman-teman yang memang merasa channel YouTube dari Ruang Saham bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Oke, kita lanjut. Nah, bisnis air minum itu bisa dikatakan menjadi salah satu bisnis yang cukup populer ya, karena bisa dikatakan dengan bisnis air minum itu demand-nya banyak dan bisa dibilang dari CAGR di sini aja kan bisa lihat 8 tahun terakhir ya, Indonesia bottled water revenue ini selalu naik. Oke, 2020 sempat down karena COVID, 2021 udah bounce back, 2022 agak turun dikit. Diperkirakan 2023 tahun ini ya, revenue-nya bakalan kembali naik dan itu akan terus-menerus naik sampai tahun 2027. Nah, industri air minum tuh banyak banget, guys. Coba kalian pikirkan aja ya, berapa banyak merek air minum yang pernah kalian lihat di supermarket. Oke, tapi kembali lagi, berapa besar Cleo menguasai pasar air minum dalam kemasan? Oke. Nah, kalau kita mau flashback lagi 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun terakhir, mungkin salah satu brand air minum yang paling gampang diingat itu adalah Aqua. Kemudian muncul yang namanya Club. Kemudian muncul juga Cleo, Le Minerale, dan lain-lain. Pernah nggak sih terpikirkan gimana dengan kondisi perusahaan Aqua yang pangsa marketnya ini terus-menerus digerus? Nah, admin sendiri pernah berpikir seberapa besar sih Aqua dengan pesaing-pesaingnya saat ini? Waktu itu aja, ya guys, klub itu kan memang dia punya strategi untuk bikin botol kemasan yang jauh lebih murah daripada Aqua. Ya, nah dari situ aja kita udah bisa lihat mungkin klub ini udah bisa makan berapa banyak pangsa pasar Aqua. Tapi ternyata dari data ini admin sendiri cukup kaget ya, karena ternyata Aqua itu masih yang namanya menguasai 50% pangsa market di Indonesia. Oke. Nah, kita bisa lihat di posisi kedua itu ada Le Minerale dan Cleo. Yang di mana Le Minerale dan Cleo ini hanya menguasai pangsa market Indonesia itu sebesar 5%. Ya, dia cuma menguasai sebesar 5% dan ternyata klub yang nggak bertumbuh. Saya pernah lihat data tahun 2016 itu klub sebelumnya yang berada di 5%. Waktu itu belum ada Cleo, ya. Kemudian saat ini udah disalip oleh Cleo, guys. Nah, ini adalah pangsa market ini. Dan seperti yang saya katakan, kenapa kok industri air minum itu cukup populer? Kalian bisa lihat, ya. 7.000 merek lainnya. Jadi kalau kita ngecek di BPOM, ya, daftar merek air minum yang udah didaftarkan itu ada 7.780 produk terdaftar. Oke, buat teman-teman yang seperti saya aslinya di Surabaya, tinggal di Pulau Jawa, mungkin kalian akan familiar banget sama yang namanya Aqua, Le Minerale, Cleo, Club. Di luar pulau itu masih banyak banget merek air minum lain yang ikut bersaing, guys. Oke, kita lanjut. Nah, pesaing Cleo yang sudah melantai di BI ini siapa? Ya, seperti judul yang saya katakan tadi. Ya, mungkin nggak banyak teman-teman yang sadar, tapi sebenarnya pesaing Cleo di pasar saham kita tuh ada 3 orang lainnya. Yang pertama yaitu Ades. Ades ini merupakan salah satu, ya kalian juga pasti tahu merek minuman Ades lah ya guys. Ya, cuma memang dalam satu grupnya si Ades ini sendiri, Ades itu nggak cuma produksi air minum. Kalau kita mau ngecek secara ukuran pabrik, sebenarnya jauh lebih besar Cleo daripada Ades. Nah, kita akan bahas secara teknikalnya, kita bisa lihat Ades ini udah naik dari 1.000 sampai 8.600. Di satu sisi,
sebenarnya ADES ini udah kurang liquid saat ini. Ya, kalian bisa lihat dari bid dan offer yang saya ambil di sini hari ini. Bid dan offernya itu udah kurang liquid. Mungkin ADES ini butuh lakukan stock split untuk mengembalikan likuiditas market. Ya, tapi sebelumnya kalau kita mau lihat ya, ini adalah data bulanan, 1 month. Kalian bisa lihat dari 2014 sampai 2020, ADES ini tuh sideways terus dan bahkan bisa dibilang volumenya tuh kecil banget. Ya, jadi ADES ini merupakan salah satu emiten yang saya rasa gak liquid dan kurang cocok pastinya untuk diinvestasi oleh para trader. Ya, nah kalian bisa lihat saat ini juga kenaikannya udah tinggi banget, plus udah gak liquid banget lah. Ya, jadi ADES bukan merupakan salah satu pilihan yang cukup oke untuk entry di pangsa pasar air minum. Yang kedua yaitu Alto. Pernah dengar? Alto ini sebenarnya udah IPO lama, ya, tapi akhirnya saat ini Alto itu udah tidur di 50. Jadi udah pasti kita coret. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu emiten air minum yang baru IPO dengan kode SOUL. Mitra Tirta Buana hari ini udah mencapai 23, di mana dia udah under 50 dan semenjak IPO hari pertama dia udah ambles. Dan yang terakhir, yaitu Cleo itu sendiri, guys. Cleo bisa dibilang menjadi salah satu emiten air minum yang kinerjanya bagus, kinerjanya bertumbuh, dan di samping itu, kalau kita mau bandingin sama ADES, memang kita bisa lihat bahwa kinerja harga saham Cleo itu jauh lebih stabil, ya, dan volumenya juga jauh lebih bagus, likuiditasnya juga jauh lebih bagus. Oke, oleh karena itu hari ini kita pasang judul yaitu apakah benar sih cuma Cleo yang bisa menjadi pilihan kita di pangsa pasar air minum. Oke, kita akan bedah Cleo jauh lebih dalam ya. Dan kali ini kita bisa lihat kinerja Cleo. Jadi Cleo ini merupakan salah satu emiten yang sebenarnya usianya itu masih cukup pendek ya. Usianya itu masih cukup pendek di bursa efek. Tapi kita bisa lihat tren dari sejak IPO Cleo ini selalu naik. Bahkan dia udah sempat lakuin stock split loh guys sebelumnya. Nah, kinerja Cleo itu juga bisa dikatakan top ya. Kalian bisa lihat kinerja dari net sales, gross profit, EBITDA dan net profit akhirnya kita bisa melihat dari tahun 2017 sampai 2022 kinerjanya selalu naik. Karena itu waktu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu Cleo itu sempat digadang-gadang sebagai pelanjutnya Sido Muncul. Ya, kenapa kok dilakukan sebagai pelanjutnya Sido Muncul? Karena kinerja Sido Muncul itu juga terus-menerus naik. Tapi di satu sisi, dengan kinerja yang terus-menerus naik, ya kalian bisa tahu, ya secara fundamental juga akan terlihat mahal. Let's say, PER dari Cleo itu 26,9. Oke, kemudian di satu sisi kita juga bisa lihat ROE-nya bagus, ya di 16,9. Kayak gitu. Jadi Cleo ini sempat digadang-gadang, tapi ternyata kenaikannya itu sempat terhenti. Ya, dia sempat sideways agak lama di beberapa tahun terakhir, sempat sideways agak lama. Dan baru-baru ini aja Cleo mulai kembali menarik. Ya, kelihatannya dia mau kembali uptrend. Kita akan bahas teknikalnya di akhir. Nah, di sisi ini kita itu bisa ngelihat bahwa Cleo ini punya potensi yang bagus karena dia terus-menerus fokus untuk bikin jaringan distribusinya. Ya, perkembangan jaringan distribusi Cleo itu terus-menerus naik dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Ya, dengan jaringan distribusi yang makin naik, otomatis sebenarnya juga bisa akan bantu ke revenue mereka nantinya. Nah, ini adalah salah satu sisi positifnya. Oke, dengan kinerja yang naik, ekspansinya juga terus berlanjut. Oke, this is a good company. Di satu sisi, ada satu hal yang mungkin akan mengecewakan para investor. Ya, investor biasanya gak cuma ngelihat secara penjualan, gross profit, ataupun net profit. Tapi mereka juga bakalan lihat gimana dengan free cash flow dari Cleo. Karena Cleo ini fokus untuk bangun jaringan ini, yang terjadi adalah dia harus mengorbankan yang namanya free cash flow mereka. Ya, di satu sisi bagusnya mereka ekspansi terus. Di satu sisi jeleknya yaitu cash flow mereka minus. Dan mereka harus pintar-pintar ngatur keuangan mereka. Kayak gitu. Oke? Dan salah satu hal yang mungkin akan lebih memberatkan Cleo, dan kenapa kok akhirnya Cleo ini nggak bisa melanjutkan kenaikan seperti Sido Muncul, karena kalau kita bandingkan,
dengan data yang kita dapat dari Bloomberg ini, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya Cleo ini valuasinya juga udah terhitung mahal dibandingkan dengan beberapa merek air minum di dunia ini. Ya, nah ini juga menjadi salah satu hal negatif yang membuat investor itu berpikir dua kali untuk investasi di saham Cleo. Oke, nah ini adalah basic dari Cleo, tapi kita akan langsung masuk di technical untuk cari tahu potensinya lebih lanjut. Oke, kita akan langsung masuk di chart. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat chart dari saham Cleo dan kalian bisa lihat ya, waktu tahun 2022 Cleo ini sempat naik banyak ya. Kalian bisa lihat dari 500 dia naik sampai ke 775, naik 56% ya. Nah, kemudian sempat langsung ambrol, turun balik ke zona 500 dan beberapa hari terakhir admin udah mulai ngeliat bahwa Cleo ini juga udah mulai menunjukkan potensi untuk bisa kembali naik ke zona 765. Oke, nah jadi kita melihat di sini Cleo ini udah berusaha untuk kembali naik, retest support, dan kemarin sempat break di atas support 63, dia udah sempat break di atas resist 630-nya. Cuma pertanyaannya adalah seberapa kuat dia bisa bertahan di sini. Oke. Nah, the good news buat teman-teman yang paham teknikal, kalian akan nemuin yang namanya pola cup and handle di area ini. Nah, ini adalah salah satu pola cup and handle di Cleo. Dan tentunya, biasanya pola cup and handle itu merupakan salah satu pola yang menunjukkan suatu saham itu akan reversal untuk kembali naik. Oke, target kita di 765 untuk Cleo. Dan tentunya saya rasa ini tuh lebih cocok buat para swing trader. Ya, ini tuh lebih cocok untuk para swing trader. Kalau untuk investor, salah satunya saya rasa takutnya valuasi Cleo itu udah terhitung mahal ya. Dan kita juga melihat jika Cleo udah sentuh 765 bisa jadi langsung dibanting turun lagi kayak gini. Itu juga bisa. Oke. Tapi memang secara teknikal saat ini tuh Cleo udah cukup oke ya, kinerjanya bagus dan pergerakan sahamnya bagus. Yang penting di sini Cleo itu bisa tetap mempertahankan berada di atas zona uptrend ya. Dia bisa mempertahankan di atas zona uptrend dan nggak patah tren ini. Nah, tadi saya sempat katakan di awal adalah Cleo ini udah sempat break di atas resisten 630 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bisa bertahan apa enggak? Kalau dari tim ruang saham lihat ya, dengan dua candlestick yang hari ini dan kemarin itu agak terlihat ragu-ragu, harusnya Cleo akan kembali diturunkan ke area support di zona 595-600. Nah, di zona inilah yang akan menjadi kesempatan kalian buat koleksi saham Cleo. Ya, kalian bisa manfaatin koreksi normal ini untuk koleksi saham Cleo. Nah, di satu sisi kita melihat selama dia tidak mematahkan uptrend garis biru ini, maka dia punya potensi untuk kembali mantul naik sampai ke zona 765. Oke, jadi secara risk and reward ya, kita ambil 595. Kita bisa lihat secara risk and reward di sini, risknya itu sebesar sekitar 4-5%, tapi kalian bisa dapetin reward mencapai 27%, 28%. Oke, cocoknya untuk swing trader, ingat ini bukan untuk day trading, swing trader itu jauh lebih lama, bukan harian, tapi bisa mingguan atau bulanan. Oke, jadi ini adalah potensi dari Cleo, dan saya rasa untuk di Bursa Efek Indonesia saat ini, Cleo merupakan salah satu emiten air minum yang paling liquid, ya, yang kinerjanya juga solid dan bisa dikatakan juga likuiditas sahamnya bagus. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa likes dan jangan lupa share ke teman kalian. Oke, thank you for watching. See you on the next video.